Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi mani wa rahimakum. Membutuhkan sekutu, yang semoga dengan mengkaji hadis yang mulia ini, keimanan kita semakin meningkat dan kita tidak tergelincir pada berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Hadisnya dibawakan oleh sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana aghna syurakai anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama sekutuannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2985. Dari hadis yang ke-35 ini kita bisa mengeluarkan dua pelajaran yang berharga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Pelajaran yang pertama ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian awal hadis, ana aghna syurakai anisyirki. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk, menciptakan alam semesta tanpa bantuan siapapun. Semua yang dianggap sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yang dianggap sebagai sembahan selain Allah, mereka tidak pernah menciptakan gunung yang besar. Mereka tidak pernah mengalirkan sungai. Mereka tidak pernah mengembangbiakan binatang-binatang. Mereka tidak pernah menumbuhkan pepohonan. Mereka tidak pernah punya andil dalam membangun langit yang besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyadarkan orang-orang yang menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang keempat, Kul ara'aitum ma tada'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin minal ilmi in kuntum sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jelaskan tentang apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aruni madza khalaqu minal ardi. Apakah mereka dulu, sesembahan kalian itu, pernah menciptakan bumi? Am lahum syirkun fis samawat. Atau sesembahan kalian itu punya andil membuat langit? Ituni bikitabim min qabli hadza. Kalau ada, mana buktinya? Jadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ditantang, karya mereka itu apa? Yang bisa mereka lakukan itu apa? Menciptakan bumi, membuat langit, mana buktinya? Maka Allah mengatakan, au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Maka tunjukkan kepada kami peninggalannya, buktinya, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membangun semua jagat raya ini sendirian. Tidak pernah dibantu oleh makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan secara sederhana tidak ada bukti bahwasanya gunung ini diciptakan oleh sesembahan itu, ya, berhala itu dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan
sekutu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pelajaran yang kedua, karena hadisnya ini ringkas, jadi hanya 2 pelajaran yang bisa kita keluarkan, tapi sangat berharga. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Pelajaran kedua ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan akhir hadis, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku meninggalkannya dan sekutunya. Syirik yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah syirik dalam motivasi ibadah. Barang siapa yang melakukan satu amalan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena selain Allah, jadi ada 2 motif dia, karena Allah, kemudian ada tujuan sedikit karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya bersama dia dengan kesyirikannya, dan ini sering disebut oleh para ulama dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu syirik dalam keinginan. Misalnya riya, misalnya sum'ah. Riya itu dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan ada sedikit tujuan ingin disanjung manusia. Nah, ini namanya kesyirikan. Sum'ah itu dia ibadah karena Allah, tapi dia ceritakan ibadahnya supaya mendapatkan sanjungan, pujian dari orang lain. Jadi syirik yang dimaksudkan itu seorang beribadah karena Allah dalam motifnya, tujuannya, tapi ada keinginan kesyirikan yang juga bercampur dalam ibadah itu. Nabi SAW menyebut bahaya tentang riya ya. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhfaf wa akhwafu alaikum minal masihi indi. Tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada kedatangan Al-Masih Dajjal. Kita tahu ya, Dajjal ini adalah fitnah terbesar yang Allah keluarkan sejak mulai Nabi Adam sampai kiamat. Fitnah terbesar, fitnah Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, ma khalqu Adam ila qiyamis saati khalqun akbaru minad Dajjal. Sejak Nabi Adam diciptakan hari Jumat dan sampai kiamat terjadi hari Jumat, tidak ada fitnah yang paling besar selain fitnahnya Dajjal. Maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih indi. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang aku takutkan menimpa kalian dibandingkan dengan kedatangan Masih Dajjal? Qala qulna bala. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Qala syirkul khafi. Yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik khafi. An yaqumar rajulu ya'malu bimakani rajuli. Itu seorang yang berdiri salat, namun di hatinya ada keinginan untuk dilihat, dipuji, disanjung oleh orang lain. Dan hati-hati ya, zaman sekarang ini kan zaman teknologi. Kadang orang tidak terasa ya, umroh sambil divideokan, sedekah, berbagi sambil divideokan. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa selamat dari riya, maka sebaiknya jangan dilakukan. Daripada kita memotivasi orang lain melakukan kebaikan, tapi justru amalan kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang melakukan amalan karena riya, maka ia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia mendapatkan dosa. Jadi jangan sampai ada prinsip begini, sedekah itu yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ini masalah.
Ketika dia sedekahnya banyak, ingin mendapatkan pujian, ingin disanjung oleh orang-orang yang melihat ya, data sumbangan misalnya, maka sedekahnya tidak berpahala, justru mendatangkan dosa. Jadi pentingnya menjaga keikhlasan seperti itu. Karena ketika amalan tercampuri dengan syirik, bukan berarti dia dapat pahala, dapat dosa. Bukan. Syirik ini menggeser. Allah mengatakan, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan amalan yang ada kesyirikannya itu bersama dengan kesyirikannya. Jadi silakan dia minta pahala ke zat yang disyiriki itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala ketika amalan itu dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus minta pahala kepada zat yang dijadikan tujuan dari amalannya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jama'allahu al-awaliyin wal akhirin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang pertama sampai orang-orang yang terakhir, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, nada munadin, maka akan ada penyeru saat itu. Apa yang dikatakan oleh penyeru? Man kana asyraka fi amali amilahu lillah falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Akan ada penyeru yang mengatakan begini, barang siapa yang dulu ketika di dunia dia menyekutukan Allah, maka silakan hari ini dia mencari pahala kepada selain Allah itu. Fa innallaha aghna syuraka'i anisyirki, karena sungguhnya Allah itu tidak membutuhkan sekutu. Ada sebuah analogi sederhana, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga semakin menyadarkan kita. Misalnya kita sebagai pemilik perusahaan, kita merekrut karyawan, kita gaji dia tiap bulan. Ternyata karyawan ini di jam kerjanya dia menjual produk orang lain yang semisal dengan produk kita. Dan kita tahu, kira-kira kita sebagai pemilik perusahaan tersinggung atau marah kira-kira melihat karyawan seperti ini? Ya tersinggung, ya marah gitu ya. Kita gaji, disuruh jualan, malah jual produk orang di jam kerja kita lagi. Itu contoh sederhana orang yang melakukan kesyirikan. Dia diberikan fasilitas oleh Allah, kesehatan, kenikmatan, justru yang disembah itu orang lain, zat lain. Maka kalau begitu silakan dia minta pahala dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah karena Allah, kita mendapatkan pahala dari Allah. Ketika seorang itu menyembah tujuannya selain Allah, maka jangan minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi kita ingatkan, jangan sampai amalan itu tercampuri dengan kesyirikan meskipun kecil. Dan salah satu bentuk kesyirikan kecil adalah riya. Jadi pastikan kita beribadah selamat dari riya. Karena kalau sudah kena riya ya, amalan itu tidak berpahala. Justru amalan itu berdosa. Orang beribadah tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Padahal niatnya dia ditunjukkan pahala supaya banyak orang beramal seperti dia. Orang lain dapat pahala, dia justru mendapatkan dosa. Karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muslim dan muslimah yang beruntung adalah ketika dia berhasil menjaga amalannya dari syirik dan riya. Kata Al-Fudail bin Iyad sebagai penutup di hadis yang ke-35 ini, beliau mengatakan, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia ikhlas dan benar. Fal khalisu idza kana lillahi was sawabu idza kana ala sunnati. Dikatakan ikhlas ketika amalan itu dilakukan murni karena Allah saja, tidak ada tendensi yang lainnya. Dan dikatakan benar ketika sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Ada satu renungan di hadis yang ke-35 ini, setelah kita tahu bahwasanya itu dampak buruk ketika amalan tercampuri dengan setitik kesyirikan, setitik riya. Kalau kita renungkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang anak Adam, dia melakukan dosa, maka jelas ditulis dosa. Meskipun kecil, meskipun tersembunyi,
Meskipun dilakukan di tengah yang sepi, itu ditulis dosa. Dan ketika anak Adam melakukan amalan salih, maka belum tentu ditulis pahala. Bisa jadi zahirnya amal salih tapi ternyata kesyirikan. Zahirnya amal salih tercampuri dengan riya. Zahirnya amal salih dia mengharapkan sanjungan. Jadi amal salih belum tentu ditulis pahala, sedangkan dosa sudah jelas itu dosa. Maka kita harus efisiensi pahala. Kita harus hemat pahala kita. Jangan kita sia-siakan. Amalan yang kita lakukan jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan. Karena di sisi lain manusia berpotensi tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Dan nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Ketika ternyata pahala yang dianggap kebaikan itu ternyata berisi kesyirikan, maka dia merugi. Sehingga dia termasuk orang-orang yang akan bangkrut pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Tapi ini dua pelajaran yang bisa kita keluarkan. Sebelum kita pindah di hadis yang ke-36, kita murojaah dulu dua pelajaran yang terambil dari hadis Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Apa tadi yang pertama? Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu, seperti judul hadisnya ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bercampur dengan kesyirikan. Jadi jangan sampai ketika penggalangan dana motonya itu nyumbang banyak meskipun tidak ikhlas nggak apa-apa. Oh itu apa-apa. Bagi kita itu apa-apa ya, bukan tidak apa-apa ya. Karena masalahnya adalah kerugian. Tapi sekarang kita pindah ke hadis yang ke-36. Silakan Pak Zakaria. Nggih. Dicatat. Oh, dosa dicatat pahala dicatat. Oh iya, siap. Tadi kan kita sebutkan amal solih belum tentu bernilai pahala gitu ya. Baik, karena hadis ini Pak. Jadi begini, kalau amalan itu sudah benar-benar amal solih, artinya amalan yang dibangun di atas dua pilar, ikhlas dan mutabaah, maka dia bernilai pahala. Ikhlas dan mutabah. Jadi misalnya ada orang sholat, dia ikhlas karena Allah, sholatnya itu sesuai dengan contoh Rasulullah, ditulis pahala, begitu Pak. Ini kalau sudah jadi amal solih. Yang jadi masalah, ada orang melakukan ibadah, misalnya sholat, ternyata dia sholat nih Pak zahirnya, tapi ternyata dia pengen sanjungan, dia ingin mendapatkan pujian. Zahirnya amal solih, dia tidak berpahala Pak. Karena tadi, ketika ada seorang yang melakukan kesyirikan, kata Allah, taraktuhu wa syirkau, aku tinggalkan dia. Artinya aku tidak memberikan pahala, biar dia nyari pahala ke yang dijadikan kesyirikan itu. Jadi nggak berpahala Pak. Dia sholat nggak berpahala. Dia nyumbang sedekah nggak berpahala. Silakan minta pahala dari orang yang menyanjung antum. Kan dia kan disanjung, masya Allah sedekahnya banyak luar biasa. Minta pahala ke situ. Allah tidak mau seperti ini. Jadi seharusnya dia ibadah murni karena Allah. Orang nyanjung muji bukan itu fokusnya. Dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisa dipahami Pak Zakaria. Jadi orang melakukan amalan belum tentu berpahala. Tapi kalau terpenuhi syaratnya ya berpahala Pak. Jadi belum tentu orang sholat ya itu belum tentu. Karena tadi ketika campur dengan setitik kesyirikan nggak berpahala. Bahkan berdosa karena syirik. Berdosa dia. Jadi sholat tapi malah berdosa. Karena sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia ada tujuan karena Allah. Makanya ikhlas itu berat ya. Ikhlas itu berat. Sampai-sampai Imam Syafi'i ketika ditanya tentang keikhlasan, belum mengatakan ikhlas dalam 3 tempat. Ikhlas qoblal amal. Kita itu kalau beramal karena Allah. Ikhlas indal amal. Ketika beramal dijaga, ini karena Allah, karena Allah, karena Allah, nggak penting pujian manusia. Kemudian ikhlas ba'dal amal. Karena bisa jadi ketika kita beribadah sudah dapat pahala, kemudian diungkit-ungkit, kemudian disebut-sebut, kemudian terjadi kesyirikan, terjadi murtad dan sebagainya, amalannya hilang Pak. Pahalanya hilang. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, jangan kalian batalkan amalan kalian. Di antaranya penjelasan oleh para ulama, dibatalkan dengan murtad, hilang pahalanya. Dibatalkan dengan kesyirikan, dibatalkan dengan riya, dengan sum'ah, dengan disebut-sebut. Anak dulu yang bantu itu loh. Ini kalau bukan anak nggak jalan kayak gini.
itu dulu ana, disebut-sebut seperti ini, maka itu menjadikan pahalanya hilang. Begitu Pak Zakaria, semoga bisa dipahami. Tapi sekarang kita masuk ke hadis yang ke-36, hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atanil lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin." Tadi malam Rabbku tabaraka wa ta'ala mendatangiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk yang paling indah. Qala ahsabuhu qala fil manam. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mengira itu kejadiannya ketika beliau sedang bermimpi. Faqala, maka Nabi SAW menyebutkan, ya Muhammadu, hal tadri fima taqsimul mala'ul a'la. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad SAW, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh mala'ul a'la, oleh malaikat yang ada di langit? Qala qultu la, kata Nabi, aku tidak tahu ya Allah. Qala fawada'a yadahu baina katifayya hatta wajaddu bardaha baina thaddayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara dua pundakku sampai aku merasakan kesejukan di dadaku. Au qala fin nahri, atau aku merasakan kesejukan di leherku. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan setelah itu aku jadi tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qala ya Muhammadu hal tadri fima taqsimul mala'ul a'la. Allah tanya lagi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh para malaikat yang ada di langit? Qultu na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan na'am, iya. Qala fil kafarat, para malaikat itu berdebat tentang kafarat. Wal kafaratul mukthu fil masajid ba'da salah, dan bentuk kafarat itu adalah diam di masjid setelah salat. Wal mashyu alal aqdam ilal jamaat, dan kafarat itu berjalan menuju salat berjamaah. Wa isbaghul wudu'i fil makarih, dan memperbagus wudu dalam kondisi yang tidak disukai. Wa man fa'ala dzalika asya bi khairin wa mata bi khairin. Kalau ada orang yang melakukan amalan kafarat itu, maka dia akan hidup dalam kondisi baik dan dia pun akan meninggal dalam kondisi baik. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu, dan kalau dia dalam masalah dosa, maka dosanya akan dihapuskan seperti dia di hari dilahirkan oleh ibunya. Wa qala, dan beliau mengatakan, ya Muhammadu idza sallaita, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, faqul, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, ya Allah, aku mohon kepadamu kemudahan untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan kalaulah engkau akan menimpakan fitnah kepada hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah. Qala wad darajat, kemudian yang kedua tentang darajat, ifsa'us salam wa it'amut ta'am wasalu bil laili wan nasu niyam. Sedangkan ad-darajat adalah engkau menyebarkan salam, engkau memberikan makan,
dan engkau salat di ketika manusia sedang tidur terlelap ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3233. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 59. Dari hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 9 faedah. Jadi banyak sekali faedah yang bisa kita keluarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Pelajaran yang pertama ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian awal hadis, atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin qala ahsabuhu qala fil manam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam Rabbku, yaitu Rabb tabaraka wa ta'ala, mendatangiku dalam bentuk yang paling indah. Kata Abdullah bin Abbas, aku mengira kejadian itu adalah ketika Nabi SAW sedang bermimpi, sedang tidur. Ahlus sunnati wal jamaah ijma'nya bersepakat bahwa seorang mukmin tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya ketika dia masih hidup di dunia. Ini ijma' Ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta tamuta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, ketahuilah bahwa seorang di antara kalian lan yara ahadun minkum rabbahu, tidak akan ada seorang pun yang bisa melihat Rabbnya azza wa jalla hatta tamuta, sampai dia meninggal dunia. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak ada makhluk siapapun dia dari kalangan manusia yang bisa melihat Allah ketika dia masih hidup. Baik itu di kalangan para nabi, para wali, apalagi manusia biasa. Tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepala ketika masih hidup di dunia. Ahlus sunnah pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dalam mimpi, dan ini hak dan mungkin terjadi. Sebagaimana perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawanya, kata beliau, terkadang seorang mukmin itu dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala saat tidurnya dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan kadar keimanan dan keyakinannya. Ketika keimanannya kepada Allah kuat dan benar, maka dia akan melihat Allah dalam bentuk yang baik. Jadi kalau melihat Allah secara mata telanjang ya tidak mungkin kalau masih hidup, tapi kalau tidur sangat mungkin sekali. Sangat mungkin. Apalagi di kalangan para nabi dan rasul. Namun, dan ini yang banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama syurah, yang dilihat dalam mimpi itu bukan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sampai-sampai Syekhul Islam ya, kalau kita teruskan tadi perkataannya, tergantung kadar keimanan seorang. Kadar keimanan dan keimanan seorang. Jadi ada seorang yang melihat Allah dalam bentuk yang seperti ini ya, ada yang melihat dalam bentuk yang berbeda lagi, tergantung kadar imannya. Tergantung kadar imannya. Tetapi kembali lagi bahwa yang dilihat itu bukan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu menyuruh untuk merubah syariat, maka itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, beliau sempat didatangi oleh syaitan yang mengaku sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia katakan, engkau tidak perlu melakukan ini, silakan melakukan itu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir bahwa pergilah, maka engkau adalah syaitan.
Setannya tanya, dari mana engkau tahu kalau aku ini setan? Kata dia, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya. Tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin ada perubahan syariat. Kata syaitan, itu aku telah menggelincirkan sekian banyak orang dengan cara seperti ini. Jadi ketika seorang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi, maka itu mungkin meskipun bukan hakikat Allah yang sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, sebagian yang dilihat dalam mimpinya itu ada perintah untuk ini dan untuk itu. Jadi bukan pada zat yang sebenarnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua ini tertampil dari potongan hadis, faqala ya Muhammadu hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu apa yang diperselisihkan oleh mala'ul a'la? Qala qultu la, qala fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadyayya. Aw qala fi nahri fa'alimtu ma fi samawati wa ma fil ardi. Jadi ketika beliau mengatakan tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya yang mulia di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merasakan kesejukan, kemudian sampai ke dadanya, bahkan sampai ke lehernya. Dan setelah itu kata beliau, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Setelah itu aku tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika disebutkan hati dalam Islam, qalbun, itu maksudnya jantung. Jadi ketika disebut qalbun, hati, itu bukan limpa kalau di medis ya, tapi jantung ini. Saat Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya yang mulia di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi merasakan kesejukan. Kesejukannya sampai ke dada, bahkan sampai ke lehernya. Karena jantung itu posisinya di sekitar ini. Jadi ketika kita lihat ya, ini kan pundak ya, maka kesejukan itu bisa sampai ke dada sini, sampai ke dada. Dan di sini ada hati, ada jantung, sampai ke leher. Sehingga seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan tenang, merasakan nyaman, sejahtera, sejuk. Dan ketika itu pula Nabi tahu jawaban dari pertanyaan. Kan Allah tanya, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh malaikat? Pertama mengatakan, lah, aku nggak tahu ya Allah. Setelah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi, maka Nabi mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu sehingga tahu jawabannya. Tahu jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa menjawab pertanyaan itu menunjukkan dia berpengetahuan. Ya, karena kalau nggak bisa jawab berarti ya dia nggak tahu ya, nggak tahu jawabannya. Taib, itu pelajaran yang kedua ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, malaikat bergegas mencatat pahala. Malaikat bergegas mencatat pahala. Malaikat bergegas mencatat pahala. Pelajaran yang ketiga ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis, ya Muhammad, hal tadri fima takhtasimu fima yakhtasimul mala'ul a'la. Allah berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu apa yang diperdebatkan oleh mala'ul a'la? Mala'ul a'la adalah malaikat yang berada di langit yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat kan jumlahnya banyak. Ada malaikat pencatat amalan, ada malaikat pembagi rizki, ada malaikat yang berganti siang malam ya. Banyak. Nah, Mala'ul A'la ini malaikat-malaikat yang tinggi yang ada di langit, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mala'ul A'la.
malaikat yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini berdebat. Apa yang diperdebatkan dalam dua hal. Sebagaimana kata para ulama syurah, yang pertama mereka berdebat tentang besarnya kadar pahala dari amalan yang akan disebutkan oleh Nabi. Mereka berdebat tentang kadar besarnya pahala amalan itu. Jadi sebagian mengatakan, oh pahalanya sekian. Oh enggak, pahalanya segitu. Oh enggak, pahalanya sekian. Amalan ini diperdebatkan besarnya pahala oleh malaikat. Itu loh yang diperdebatkan mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan amalan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dikatakan malaikat berdebat, yahtasimul malaul a'la. Malaikat berdebat maksudnya adalah mereka bergegas untuk mencatat pahala amalan tersebut. Jadi mereka itu rebutan, bergegas. Ana aja yang ngambil, ana aja yang ngambil gitu ya. Jadi rebutan, bergegas. Itu yang disebut dengan yahtasimu. Mereka berdebat. Ada contoh yang lainnya yang mirip dengan penjelasan ini ya. Jadi ada dua muaranya, berdebat tentang besarnya kadar pahala. Berapa besarnya pahala ini dari amalan itu, dari menunjukkan keutamaan sampai mereka berdebat ya. Yang kedua adalah mereka berebut untuk menyatat pahala tersebut. Ada hadis yang serupa dengan ini, yang serupa dengan penjelasan para ulama syurah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna rajulan jaa fadakhala saffah. Jadi ada seorang laki-laki yang datang masuk ke dalam saf salat, kata Anas bin Malik. Waqad hafzahun nafasahu. Kemudian dia bersin gitu ya. Sederhananya dia bersin. Faqala, maka ketika dia salat dan bersin itu dia mengatakan begini. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Coba kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini salah satu variasi ucapan hamdalah ketika bersin. Salah satu variasi. Jadi enggak cuma alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal, tapi ada lagi alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Begitu. Dia salat, ketika salat dia mengucapkan ucapan tersebut. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salatnya, qala, maka beliau bertanya, ayyukumul mutakallimuna bil kalimat? Siapa tadi yang salat kok bicara? Fa'arammal qaumu, maka kaum itu ketakutan. Berarti kita salah nih kalau mengucapkan gini. Maka nggak ada yang ngaku. Faqala, maka Nabi mengatakan lagi, ayyukumul mutakallimu biha fa innahu lam yakul ba'san. Ayo ngaku, siapa tadi yang salatnya mengucapkan sebuah ucapan? Udah, jangan takut, nggak apa-apa. Kata Nabi, nggak apa-apa. Fal yakul ba'san, nggak apa-apa, jangan takut. Faqala ar-rajulu, maka orang ini ngaku. Kata dia, jitu waqad hafazani an-nafasahu. Aku datang wahai Rasulullah, kemudian ketika sholat aku bersin. Maka aku mengatakannya, faqultuha. Aku mengatakan tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad ra'aitu ithnai asyara malakan yabtadarunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat 12 orang malaikat, mereka semua yabtadaruna, memperebutkan tulisan atau pahala amalan itu, ayyuhum yarfa'uha. Siapakah yang akan mengangkat pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syawahid ya, penguat adalah di sini malaikat itu rebutan. Rebutan apa, ikhwah? Ngangkat pahala. Itulah yang dimaksud dengan yahtasimul malaul a'la. Ini pelajaran yang pertama ya. Jadi terkait dengan poin ini, artinya ada amalan yang diperebutkan oleh malaikat. Kemudian dalam sisi fikih ya, dalam sisi fikih, hadis Anas bin Malik ini menunjukkan akan bolehnya seorang yang sholat bersin mengucapkan hamdalah. Jadi misalnya antum sholat nih, kemudian hajing gitu ya, antum boleh mengucapkan alhamdulillah, boleh.
Yang nggak boleh dijawab dengan yarhamukallah gitu ya. Kemudian sebenarnya yarhamukallah gitu ya. Nggak boleh, ini fatal ini. Tapi mengucapkan alhamdulillah boleh, bahkan tuh pahalanya besar. Kecuali ketika antum sedang baca Al-Fatihah, itu yang nggak boleh. Jadi misalnya ketika sholat ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hajim, alhamdulillah. Enggak, itu nggak boleh kalau gitu. Karena di tengah-tengah Al-Fatihah tidak boleh dipotong dengan ucapan apapun. Khusus Al-Fatihah tidak boleh. Adapun selainnya boleh, aman. Jadi boleh ketika orang sholat bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau ketika sholat saja masih disyariatkan atau minimal diperbolehkan mengucapkan alhamdulillah, kira-kira di luar sholat bagaimana? Lebih ditekankan. Jadi jangan sampai ketika bersin diem aja. Ketika anak kita bersin gak alhamdulillah, kita ingetin loh, kok gak alhamdulillah? Ucapkan alhamdulillah. Karena dalam sholat saja yang tidak boleh ada ucapan manusia masih disyaratkan untuk mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tayyib. Kemudian poin yang keempat atau pelajaran yang keempat, berdiam di masjid setelah sholat menghapuskan pahala. Berdiam di masjid setelah sholat menghapuskan pahala. Astagfirullah. Menghapuskan dosa. Astagfirullah. Afwan. Udah nggak fokus kayaknya ini. Subhanallah. Taib. Berdiam di masjid setelah sholat menghapuskan dosa. Berdiam di masjid setelah sholat menghapuskan dosa. Berdiam di masjid setelah sholat menghapuskan dosa. Taib. Pelajaran yang keempat ini, dosa. Tadi pahala salah Pak. Menghapuskan dosa yang benar. Yang benar, berdiam di masjid setelah sholat menghapuskan dosa, bukan menghapuskan pahala. Ya, keliru. Taib. Dosa yang benar ya, keliru. Taib, disebutkan dalam hadis tadi, qultu na'am qala fil kafarat. Kata Nabi SAW, aku tahu yang mereka perdebatkan itu dua hal. Yang pertama adalah al-kafarat. Wal kafaratul mukthu fil masajid ba'da salawat. Kata Nabi SAW, yang mereka perdebatkan di kalangan para malaikat itu adalah al-kafarat, yaitu diam di masjid setelah sholat. Al-kafarat yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini adalah amalan yang menyebabkan dosa dan kesalahan pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafarat itu adalah amalan yang kalau dilakukan dosa dan kesalahan pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 kafarat itu. Yang pertama adalah berdiam diri di masjid setelah sholat. Bagaimana disebutkan dalam hadis tadi, wal kafaratul mukthu fil masajidi ba'das salawat. Salah satu bentuk kafarat adalah amalan yang kalau dilakukan menghapuskan dosa dan kesalahan, yaitu berdiam diri di masjid setelah sholat. Berdiam diri di masjid setelah sholat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah yang diiringi dengan niat menunggu sholat berikutnya. Itu baru bisa menghapuskan pahala, menghapuskan dosa, menghapuskan dosa. Jadi ketika seorang ini sholat, kemudian ditunggu, niatnya nunggu datangnya sholat baru, maka ketika menunggu itu dosa kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada niat menunggu waktu sholat yang lain. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, sebagai penjelas dari hadis ini, kafaratul khataya, penghapus dosa, adalah isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu ketika kondisi yang dibenci, i'malul akdami ilal masajid, berjalan ke masjid, dan yang ketiga ini wantidharus salati ba'das salah, menunggu salat setelah salat fardu. Jadi kalau orang hanya duduk saja berpahala, tapi keutamaannya berbeda. Hapuskan dosanya kalau niatnya, jadi ada 2 syarat, dia dilakukan setelah sholat dan niatnya ngapain? Menunggu sholat berikutnya. Contohnya begini yang sederhana, misalnya antum sholat maghrib.
sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kan kajian ba'da maghrib. Antum kan nunggu adzan isya, nunggu masuk waktu isya. Maka itulah yang dimaksud dengan intidharus salati ba'das salah. Menunggu sholat yang berikutnya setelah sholat yang pertama. Itu kalau antum lakukan, semakin lama antum menunggu, semakin banyak dosa yang dihapuskan. Jadi enaknya pengajian tuh makin panjang makin bagus. 2 jam, 3 jam gitu kan makin banyak hilangnya gitu. Antum ingat dari sini, Masya Allah ya. Tambah lagi Ustaz gitu. Kajiannya gitu. Ala kuliah yang jelas menunggu yang dimaksudkan menghapuskan dosa kalau ada niatan. Kita nunggu sholat yang berikutnya. Ini seandainya sampai zuhur, oh Masya Allah tuh. Jadi sekian jam ya dosa kita dihapuskan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu pelajaran yang keempat ya. Kemudian yang kelima, menghadiri salat berjamaah dengan berjalan kaki menghapuskan dosa. Menghadiri salat berjamaah dengan berjalan kaki menghapuskan dosa. Menghadiri salat berjamaah dengan berjalan kaki menghapuskan dosa. Pelajaran yang kelima ini terambil dari potongan hadis wal masyu alal aqdami ilal jamaat, yang termasuk dalam kafarat amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah berjalan kaki menghadiri sholat berjamaah. Ada penekanannya wal masyu alal aqdam, berjalan kaki, ada kakinya, jadi nggak semua perjalanan. Sehingga selama tidak ada uzur dan selama tidak ada masyaqqah, ya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan kesulitan, maka hendaknya mendatangi sholat berjamaah itu di masjid dengan berjalan kaki. Jadi yang afdol, yang utama kalau tidak ada uzur ya. Jadi misalnya ya karena kondisinya nggak sedang sakit, atau misalnya bukan karena kondisi yang usia sudah sepuh misalnya, ini ada masyaqqah, usahakan ke masjid jalan kakaan. Boleh pakai kendaraan, artinya tidak mengurangi keutamaan itu. Tapi kalau tidak ada udzur menggunakan kendaraan, maka dia kehilangan keutamaan yang besar. Semoga hadis ini memotivasi kita untuk jalan ya, jalan ke masjid. Masya Allah, ini selain berpahala juga menyehatkan ya. Apalagi kalau masjidnya jauh ya, untuk makin panjang kan. Oh Masya Allah, apalagi pagi-pagi ya, subuh itu luar biasa. Apalagi udah komat mau telat ya, kan agak cepet gitu ya kan. Joggingnya makin luar biasa ya. Tapi semoga hadis ini ya menjadikan kita semakin semangat untuk berjalan ke masjid dengan jalan kaki ya. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, jadi wudunya di rumah. Meskipun boleh wudu di masjid, boleh, tapi yang utama itu kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang sudah berwudu sejak di rumah. Jadi usahakan kalau bisa itu nggak pakai masjid. Ya meskipun boleh, tapi kita bicara afdoliyah gitu ya, keutamaan. Juga selain juga menghemat masjid juga kan, penggunaan air ya kan lumayan gitu kan. Tapi bukan itu alasan utamanya. Yang jelas Nabi mengatakan man tadhahara fi baiti, barang siapa yang sudah berwudu dari rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Dia berjalan ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia ke sana? Tujuannya ke sana itu bukan untuk dagang, untuk ketemu teman, bukan, untuk menunaikan kefarduan dari fardu-fardu yang Allah tetapkan. Dia ingin melakukan sholat fardu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat asar. Dia ingin melakukan itu ke sana. Maka kata Nabi, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka satu langkahnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah yang lainnya mengangkat derajatnya. Sebagian ulama ya menyebutkan kalau melangkah ke masjid itu jangan panjang-panjang.
Jadi dikit-dikit gitu ya. Supaya kan makin banyak langkah gitu. Meskipun dibantah oleh ulama yang lain bahwa tidak ada dalil seperti itu ya. Jadi maksudnya itu kalau langkahnya semakin panjang, maksudnya jaraknya semakin jauh ya semakin banyak gitu. Jadi nggak harus dibuat-buat gitu ya. Jadi satu gitu, nggak segitunya gitu. Jadi ala kulihal kami juga cenderung bahwa bukan itu maksud hadisnya, tapi semakin jaraknya semakin jauh ya semakin panjang langkahnya, semakin banyak dosa dihapuskan dan semakin ditinggikan derajat. Intinya bahwa usahakan kalau ke masjid berjalan kaki selama tidak ada uzur dan tidak ada masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Jadi misalnya karena kondisi nggak fit ya, nggak mampu jalan, itu beda lagi. Itu silahkan pakai kendaraan. Ya, dan itu masya Allah ya, masjid nggak perlu banyak menyediakan area parkir nanti, karena semuanya jalan kaki ya. Tapi ala kuliah yang jelas, semoga kita mendapatkan keutamaan yang besar ini. Baik, kemudian yang keenam adalah menyempurnakan wudhu saat kondisi yang tidak disukai menghapuskan dosa. Menyempurnakan wudhu saat kondisi yang tidak disukai menghapuskan dosa. Menyempurnakan wudhu saat kondisi yang tidak disukai menghapuskan dosa. Disebutkan dalam hadis di atas tentang kafarat, amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa. Wa isbaghul wudu'i fil makarih, menyempurnakan wudu di saat yang tidak menyenangkan. Maksudnya adalah seorang itu memenuhi hak untuk setiap anggota wudu pada kondisi yang secara umum tidak disukai oleh manusia. Misalnya kondisi cuaca yang sangat dingin ya, pagi hari di puncak gunung misalnya, atau musim dingin yang luar biasa. Kan fitrahnya itu nggak enak kalau menggunakan air gitu ya. Maka saat itu, saat antum menyempurnakan hak wudu, jadi membasuh mukanya 3 kali, kemudian tangan 3 kali dan sempurna ya, benar-benar sempurna, maka itu akan menghapuskan dosa, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tidak harus dalam kondisi seperti itu menggunakan air dingin, tidak harus. Jadi misalnya begini, ketika kondisi di puncak, di gunung, di dekat puncak gunung lah, intinya begitu. Jangan sampai punya keyakinan itu airnya nggak usah direbus ya, nggak usah dipanasin supaya makin banyak dosa berguguran. Nggak begitu maksudnya. Tapi selama kondisinya ini memang membuat orang tidak nyaman untuk menggunakan air, maka memanaskan air tidak mengurangi afdoliyah dari amalan itu. Jadi jangan sampai punya keyakinan ke sana. Boleh kalau mau. Yang jelas kondisi-kondisi yang orang itu tidak nyaman menggunakan air dan kita wudu dengan sempurna, 3 kemudian juga semuanya terbasuh, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadisnya, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, dengan wudu yang bagus. Wudu yang bagus yang seperti apa? Yang menunaikan hak anggota wudu. Ingat loh ya, maksimal 3 pembasuhan. Jadi jangan sampai kalau muka 3 kali bagus, 4 itu sempurna, 5 makin luar biasa. Enggak juga, malah salah ya. 3 itu udah maksimal gitu. Jadi jangan sampai ahsan itu diartikan dengan kuantitas yang banyak, tapi terbasuh dengan sempurna, jumlahnya 3 kecuali pengusapan kepala. Maka kata Nabi, kharajat khatayahu min jasadihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa itu berguguran dari balik kukunya. Jadi seolah-olah itu kalau kita wudu kan selalu ada yang menetes ya. Seolah-olah tetesan itu tetesan air yang membawa dosa-dosa kita. Jadi hanyut dosanya dengan tetesan air. Yang menjadi penekanan kita adalah berwudu yang sempurna, apalagi di saat-saat yang tidak disukai, menghapuskan dosa.
Ulama syurah ya menjelaskan, dikiaskan hadis ini dengan kondisi yang semisal. Ini juga berlaku untuk bersuci yang lain yang semisal dengan ini. Misalnya adalah mandi junub subuh-subuh musim dingin agak demam. Nah, itu cocok gitu ya. Maksudnya cocok dengan hadis ini. Artinya menggugurkan dosa gitu. Jadi misalnya ada istri gitu ya, waktunya mandi junub, waduh, musim dingin kayak gini, udah gitu kompor lagi habis LPG-nya. Maka ingat gitu ya, dalam kondisi yang makari. Yang semisal dengan ini adalah membersihkan najis. Kan kita tahu ya, kita ini kalau ibadah harus suci dari najis. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah, dan pakaianmu bersihkan dari najis. Misalnya najis itu sampai kena badan, jadi kena pipisnya kucing misalnya. Nah, kan dalam Islam kan boleh kita menggunakan khuf, menggunakan kaos kaki karena musim dingin. Nah, qadarullah yang kena itu adalah sesuatu yang perlu dibasuh, kaos kakinya misalnya. Nah, menyiram kaki yang untuk bersuci, bukan wudhu ya, membersihkan kotor kencing kucing ini, maka itu pun bagian dari menghapuskan dosa. Begitu. Jadi dikiaskan dengan toharoh lain yang semisal dengan wudhu, begitu. Ini kata para ulama syurah ya. Kemudian poin yang ketujuh, anjuran agar istiqamah dalam mengamalkan amalan penghapus dosa. Anjuran agar istiqamah dalam mengamalkan amalan penghapus dosa. Anjuran agar istiqamah dalam mengamalkan amalan penghapus dosa. Pelajaran yang ketujuh ini terambil dari potongan hadis, man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu. Jadi dia menunggu sholat, setelah sholat dia apa tadi yang kedua? Dia berjalan ke masjid dengan jalan kaki. Yang ketiga dia isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, kata Nabi, asa bi khairin wa mata bi khairin, dia akan hidup dalam kondisi bagus dan meninggal dalam kondisi bagus. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu, dan masalah dosanya akan dihapuskan seperti dia dilahirkan dari ibunya. Ini menunjukkan tentang hendaknya kita istiqomah mengamalkan 3 amalan tadi. Karena ketika seorang istiqomah, maka dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Pertama, asa bi khairin, dia akan hidup dalam kondisi bagus. Maksudnya apa? Dia akan hidup dalam kondisi keimanan. Bahkan ketika dia menjaga wudunya dan sebagainya, maka itu menjadi hafidha 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak bisa seorang itu menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Intinya ketika dia menjaga amalan ini, maka dia hidup dalam kondisi bagus, yaitu dalam kondisi keimanan. Kemudian kata Nabi, wa mata bi khairin, dan dia pun meninggal dalam kondisi baik. Artinya dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Karena seorang yang biasa melakukan amalan, maka bisa jadi dia nanti akan diwafatkan dalam kondisi sedang melakukan amalan itu. Karena amalan yang menjadi penentu adalah amalan di akhir usia, dan biasanya itu amalan yang biasa dirutinkan oleh orang tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu adalah di penutupnya. Jadi semoga kita dimudahkan ya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang ke-8, anjuran untuk memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Anjuran untuk memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Anjuran untuk memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Pelajaran yang ke-8 ini terambil dari doa yang semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya, karena di sini sahih. Jadi silakan diamalkan doanya. Wa qala ya Muhammadu idza sallaita, Allah memerintahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau salat, jika engkau berdoa,
Fakul, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Coba kita baca ikhwati fillah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Silakanlah antum punya waktu 1 bulan. Nanti kayaknya bulan depan perlu dites ini. Yang sudah hafal siapa gitu ya. Taib, ala kulal, tapi ini hadis sahih ya. Jadi doa yang maksur langsung diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang mengajarkan langsung Rabb pencipta alam semesta ini. Adalah doa yang berisi permohonan untuk dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan berbagai kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang miskin. Karena dengan mencintai orang miskin itu menumbuhkan sikap ketawadhuan, sikap rendah hati. Kalau tadi kita ingat pembahasan di tafsir ya, di antara yang menyebabkan kebinasaan kaum 'Ad adalah kesombongan mereka. Nah, ketika seorang ini dekat dengan orang-orang miskin, apalagi miskin yang salih, yang menjaga agamanya, akan menumbuhkan ketawadhuan. Jadi Masya Allah, fulan penghasilannya nggak banyak tapi luar biasa, menjadikan kita tawadhu. Kita ini Masya Allah banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga berlindung dari berbagai fitnah, artinya kesesatan ya, karena banyak orang-orang yang terfitnah ya ketika di dunia kena syubhat sehingga tergelincir dalam kesalahan. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah anjuran untuk melakukan amalan yang dapat meninggikan derajat. Anjuran untuk melakukan amalan yang dapat meninggikan derajat. Anjuran untuk melakukan amalan yang dapat meninggikan derajat. Pelajaran yang ke-9 ini terambil dari potongan hadis yang terakhir. Qala wad darajat. Jadi yang diperdebatkan malaikat itu 2. Al-kafarat wad darajat. Al-kafarat itu amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, dan yang berikutnya adalah ad-darajat. Ad-darajat ini bentuknya adalah ifsa'us salam wa it'amut ta'am wa salatu bil laili wan nasu niyam. Ada 3 lagi, yaitu menyebarkan salam, memberi makan, dan melakukan salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Baik. Sebelum kita bahas ya, karena ini yang terakhir, kita coba murajaah dulu ya. 9 faidah, Masya Allah. Ada 9 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat Allah ya. Apa tadi pelajaran pertamanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, malaikat bergegas mencatat pahala. Yang keempat, berdiam di masjid setelah sholat menghapuskan dosa. Siap. Yang kelima, menghadiri sholat berjamaah dengan berjalan kaki menghapuskan dosa. Yang keenam, menyempurnakan wudhu saat kondisi yang tidak disukai menghapuskan dosa. Yang ketujuh, anjuran agar istiqamah dalam mengamalkan amalan penghapus dosa. Yang kedelapan, anjuran untuk memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Yang kesembilan, anjuran untuk melakukan amalan yang dapat meninggikan derajat. Taib. Yang terakhir ini, ad-darajah yang diperdebatkan oleh Mala'ul A'la. Tadi kan ada 2, al-kafarat dan darajah. Ad-darajah yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini adalah amalan-amalan yang ketika dilakukan bisa meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada 2. Malaikat berdebat 2 hal. Pertama, berdebat tentang amalan penghapus dosa, ada 3.
Dan malaikat pun berdebat, amalan mengangkat derajat pun 3. Jadi amalan ini subhanallah ya, menghapuskan dosa, mengangkat derajat, saking besarnya pahala sampai malaikat yang tertinggi yang di langit itu pun berdebat. Jadi subhanallah, luar biasa. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat, besarnya pahala, mereka itu harus debat dulu. Berapa ini pahala yang ada? Jadi sungguh sangat beruntung ketika ada seorang muslim dan muslimah mengamalkan 6 amalan yang mulia ini. Apa amalan yang pertama? Yang pertama adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam ini menjadikan seorang meningkat keimanannya, menjadikan seorang mencintai saudaranya, dan menumbuhkan kasih sayang di antara mereka. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak bisa beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beri amalan yang kalau kalian mengamalkan amalan ini akan tumbuh kecintaan di antara kalian. Afsus salama bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Menyebarkan salam itu meninggikan derajat dan menjadikan seorang tumbuh kecintaannya, dan itu menjadikan dia masuk ke dalam surga. Menyebarkan salam, sesuatu yang sederhana. Tapi kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makan. Ketika kita memberikan makan, usahakan memberikan makanan dari sesuatu yang kita sukai. Jadi jangan memberikan makan yang kita nggak suka. Dapat makanan, waduh ini bukan tipe ana nih, makanan kayak gini, kasih ke tetangga, berpahala tapi nggak afdol. Yang afdol itu ini makanan kesukaan anak bagi buat tetangga. Apa yang kita suka kita kasih yang lain, karena di situ ada nilai pengorbanan, mengorbankan kecintaan antum dengan makanan itu. Karena syahwat manusia itu 2 ya, syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Syahwat perut makanan, syahwat di bawah perut kemaluan. Ketika seorang berani menekang, ini makanan kesukaan tapi dia sedekahkan, maka itu utama. Sampai-sampai Allah sebutkan di antara sifat orang-orang penghuni surga, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka ini penghuni surga, kebiasaan mereka ketika di dunia, mereka berikan makanan ala hubbihi, makanan yang disukainya. Yatiman, miskinan wa yatiman wa asira, dibagi-bagi untuk orang miskin, untuk anak yatim, dan juga para orang-orang yang sedang ditawan. Jadi kalau antum memberikan bekal makanan untuk anak, kan anak kita pasti punya makanan kesukaannya. Ketika pas makanan kesukaan, ingetin berbagi sama temannya. Karena fitrahnya anak ketika kesukaan malah disimpan sendiri, syukur-syukur temannya diambil jatahnya gitu. Jadi dilatih berbagi. Karena nilai pengorbanannya di situ, dan itulah yang akan menjadikan seorang terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah melakukan salat malam ketika manusia tidur. Salat malam adalah seafdal salat sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Kenapa utama? Karena sholat fardu, sholat malam itu ketika dilakukan menunjukkan keikhlasan. Kalau sholat 5 waktu kan mungkin ya ada orang yang berangkat karena sungkan, karena nggak enak, mungkin. Tapi kalau sholat malam nggak ada, itu sunnah. Yang bisa melakukan hanya orang-orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan sholat malam. Ada satu hadis sebagai penutup kajian kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada sebuah kamar, yang kamar ini transparan. Bahkan kamar itu dari mutiara yang sangat indah, yang panjangnya 60 mil, luas, indah, transparan. Yang kelihatan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Bagian luarnya terlihat dari bagian dalam. Jadi bening jernih kamar. Tapi ini kamar ya, bukan rumah. Ini dalam istana besar. Jadi bukan rumah besar. Kalau rumah kan kelihatan yang di dalam. Nah, ini kamar khusus. Maka kamar itu nanti disebutkan dalam riwayat lain ada bidadarinya, ada
dipan yang indah luar biasa. Tapi kamarnya aja transparan indah seperti itu. Untuk siapa? A'addahallahu, Allah sediakan kamar transparan indah itu. Liman at'amat ta'ama wa afsas salama wa salla bil laili wan nasu niyam. Disediakan bagi orang yang biasa memberikan makan, yang biasa menyebarkan salam, dan biasa sholat malam ketika manusia tertidur. Jadi ketika kamar kita sempit ya, ukurannya 3x3 misalnya, kita ingat, oh nanti di surga ada kamar besar. Dan itu dapatkan tanpa cicilan, cukup melakukan sholat malam ya. Taib, mungkin ini para jamaah yang bisa kita bahas ya. Iya, kita buka diskusi ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Berkas.